membereskan otak kanan dan kiri. Oke, yang pertama kita tanya kalian semua seperti ini. Terus kemudian seperti ini ya, yang satunya. Terus kemudian yang satunya begini. Oke, kita pindah ya. Ini. Ayo. Ya, coba dulu. Ya, coba dulu. Oke. Angel. Nah, coba latihan di rumah. Biar nanti apa? Meminimalisir ke usinya, ya, agak usi. Ya. Jadi kalau keadaan otak kanan kirinya beda, nah itu nanti mudah apa ya? Mudah pusing. Ya. Oke. Ya, makanya harus latihan nanti ya. Tetap semangat ya. Oke. Saya bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Ada bisa tadi? Itu Pak Eca nggak bisa, Pak. Nah, bisa. Coba. Haruk. Enggak ya. Oke. Kita lanjut ke materi aja ya biar kita cepat ya. Oke. Kita belajar namanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, di sini anak-anak tahu apa itu KKA, apa kecerdasan artifisial atau AI? Tahu. Yang bersangkutan dengan AI. Iya kan? Oh, AI itu apa? Sebuah sistem komputer. Angkat tangan. Sebuah sistem komputer yang dapat meniru manusia. Meniru manusia. Oke, ada lagi yang berpendapat apa itu AI? Ayo. Coba ayo. Kemarin ada satu meniru. Oke, meniru. Ada yang berkata meniru. Apa lagi? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ya, tadi yang AI kecerdasan Buatan. secara definisi apa? Pengertiannya apa? Ayo, AI itu apa? Teknologi yang meniru kemampuan manusia Meniru. dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ambil kata-katanya adalah meniru. Ya. Meniru. Ada lagi yang berpendapat? Itu adalah kata kuncinya adalah Meniru. Oke, ada lagi AI yang digunakan berpendapat? untuk berbagai Meniru adalah meniru apa? Kecerdasan manusia. manusia. Ada lagi yang berpendapat? Angkatkan internetnya. Apa itu AI? Ayo, mungkin Alisa? Pengertiannya Iya, pengertian. bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan teknologi dan algoritma yang dapat membuat mesin atau sistem komputer dapat meniru Apa? Meniru. kemampuan manusia untuk belajar, berpikir dan bertindak secara mandiri. Secara mandiri. Oke. Kecerdasan buatan. Iya. Kejelasan buatan. Oke, yang berapa mungkin? Ayo, Pak. Sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Oke, ada lagi? Mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kehidupan? Mengubah cara Mengubah? kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mengubah kita Mengubah cara cara kita dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang berpendapat? Apa itu AI? Oke, ini dulu. Cabang ilmu komputer yang membuat sistem atau mesin bisa meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan mencegah masalah. Oke, ada lagi? Aplikasi yang dapat menerjemahkan bahasa secara instan. Itu. Oke, saya jelaskan ya. Mungkin ada siswi yang mas saya kasih gambaran nih AI seperti apa. Oke, salah satu maju. Biar kita peragakan AI itu seperti apa. Oke, ayo. Salah satu. Gimana, Pak? Maju salah satu seperti kemarin itu ya. Contohnya AI. Contohnya AI. Saya memperagakan AI itu seperti apa caranya? Itu ada kayak ini. Aplikasi Itu biasa maju, layar maju ya. Nanti mungkin ada yang speaker. Contoh AI. Iya yang itu loh Kayak speaker itu loh. gitu loh. Itu loh kayak Saya minta siswa maju ke depan salah satu.
manusia ini adalah AI. Oke, kita pegang ini. Nah, ini adalah salah satu kata kuncinya adalah Meniru. Apakah AI itu selalu benar? Tidak. Kadang ada namanya tuh pembiasan ya, apa itu error. Kadang saya pegang sini nanti pegang. Nah, ya. Makanya nanti kalian di pembelajaran AI ini, jadi AI itu gak selalu Benar. yang saya katakan seperti itu. Jadi kalian nanti mau membuat tugas ya, misalnya ada tugas kalian masukkan di AI, jangan kalian langsung plug atau copy paste. Kalian baca dulu mana yang tidak sesuai dengan instruksi. Nah, itu ya. Oke, bisa dulu. Nah, saya tanya kepada kalian, mana yang lebih pintar, AI dengan kalian? Kita manusia. Ada yang menjawab AI? Tidak. Oke. Kenapa kok pintaran manusia daripada Karena AI dibuat manusia. juga manusia? Ada lagi yang pendapat? AI tidak selalu Benar. benar. Kalau nggak ada manusia nggak ada AI. Kalau nggak ada manusia nggak ada AI. Oke, ada lagi yang pendapat? Oke, kenapa AI ini AI dengan manusia kok lebih pintar manusia? Karena gini ya, AI itu kan meniru, bukan berdiri Diri. ya. AI akan bekerja kalau dikasih Instruksi. atau coding. Coding itu namanya instruksi. Kalau nggak dikasih instruksi, maka AI nggak akan Jalan. Oke, di sini bisa dipahami ya. Bisa. Paham ya? Jadi itu saya tekankan lagi, AI itu meniru apa yang kita instruksikan. Di AI itu nanti apa? Ada namanya kesalahan. Nggak sesuai dengan instruksi atau instruksi kita yang kita maksudkan. Nggak sesuai. Ada yang nggak sesuai, itu namanya bias. Kayak nama kata kuncinya tuh kalau bahasa kasarnya tuh ada namanya tuh error. Gitu ya. Nah, ada errornya. Nah, kita akan mengeksplorasi ini ya, cerita dan ya, membangun pemahaman melalui kisah dan teknologi dengan menggali cerita ya, serta pengenalan kecerdasan buatan kehidupan sehari-hari. Nah, gitu ya. AI itu nggak jauh dari AI itu adalah teman Kita. ya, sahabat kita. Cuma apa bedanya? Dia tidak punya perasaan. Nggak punya perasaan itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah mengenal AI. Terus Struktur nilai budaya dan cara rakyat. yang kedua mengoperasikan tool AI Generatif membuat konten digital. Yang ketiga, Mengembangkan narasi budaya lokal dengan bantuan AI. oke, yang keempat, Bekerja sama dalam proyek untuk menghasilkan cerita digital. yang kelima. Menerapkan prinsip etika dalam produksi konten berbasis AI. Jadi coba bisa, nah jadi kita pertama ini adalah mengenal AI yang saya jelaskan tadi gambarannya AI ya. Oke, AI. Yang nomor 2 itu mengoperasikan tool apa? Tahu tool? Tool itu adalah alatnya. Ya, tool itu berbagai, ada ChatGPT ya, ada apa? Chatbot, Gemini, Meta AI. Itu salah satunya adalah tool AI. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ke kisah tradisional ya. Mengajarkan nilai-nilai penting pada generasi Ini tujuannya mengapa kita belajar eksplorasi cerita rakyat. Nah, ini salah satunya adalah cerita rakyat membawa kami lebih dekat dengan budaya kita. Oke. Yang ketiga, Melalui cerita akan menjadi warisan budaya yang kaya. oke. Terus yang keempat, Menggali budaya lokal kita lebih mencintai tanah air. itu ya. Jadi fungsinya kita mengeksplorasi cerita rakyat, salah satunya ini ya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, kita lanjut. Cerita rakyat Cerita Indonesia. rakyat Indonesia tahu kan? Ya. Tahu kisah bawang merah. Salah satunya adalah
di daerah kita banyaknya apa? Banyuwangi itu. Asal usul. Banyuwangi. Terus apa lagi? Cerita Sri Pulau Merah. Sri Tanjung. Pulau Merah itu wisatanya ya. Bisa lapangan. Nah, oke. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa lihat lagi ya di biar kita lebih dewasanya luas. Jadi pengenalan kebutuhan buatan AI itu apa? Teknologi yang meniru kemampuan Iya. dalam kehidupan Hari-hari. AI digunakan untuk berbagai Aplikasi. bisa seperti asisten itu Analisis data, bahkan dalam kendaraan otomatis. banyak manfaatnya ya. Nah ini aplikasi AI dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Nah ini ada yang pertama penjelasan buatan adalah mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Hari-hari. Dengan Terus apa? Memberikan namanya kemudahan dan efisiensi. sebagai kemudahan visual untuk mengatur aktivitas dan mobil otonom dan dapat meningkatkan keselamatan Berkendara. Oke. AI di rumah kita. Ini salah satu contoh AI di rumah kita ada Speaker. speaker kita. Speaker kita itu kayak apa coba? Yang ada Bluetooth. Tuh, oke, ada lagi. Ada namanya termostat. Termostat itu adalah Suhu suhu panas. Kan kalau mengukur suhu itu ada yang manual. Ya. Kalau manual itu bukan termasuk. Ya, kalau yang termostat yang apa ya, yang dijepit di tangan itu di kompak itu bukan AI karena masih manual. Kalau yang digital itu tempel Dia ditempel terus bunyi. Iya, nomor angka. itu salah satunya adalah AI. sudah ada kecerdasannya ditaruh di alatnya ya. lampu Bluetooth. Lampu Bluetooth. Oke, terus yang yang streaming itu seperti kayak YouTube, ya, TikTok, Instagram, pokoknya yang berbasis live streaming, berbasis live ya. Biasanya anak-anak yang isi live TikTok gitu ya. Live TikTok itu salah satunya adalah salah satunya adalah biasanya kalau di TikTok itu kan biasanya kalau kalian live, kalau misalnya ada asap pasti ada namanya ada Peringatan. notif ada peringatan. Nah itu salah satu kenapa kok bisa keluar. Nah itu salah satunya penerapan AI. kalau ada asap maka ada notif ya. Terus yang keempat Robot menyedot debu. ya, seperti robot ya. Bertugasnya kalau ada debu dia akan jatuh. Ya. Oke. Terus AI dalam perjalanan Anda. Nah ini Transportasi dan ada navigasi. transportasi dan Navigasi. aplikasi ada yang tahu seperti apa? Google Maps. Google Maps. Nah, terus ada layanan Layanan ride sharing. ride sharing itu seperti Grab aplikasi dan Gojek. Grab dan Gojek. terus yang Kendaraan ketiga otonom. kendaraan otonom. Terus Tesla yang Auto. keempat kendaraan. Oke, kita jelaskan tentang aplikasi navigasi. Kita membuktikan bahwasanya tadi saya bilang bahwasanya kayak AI itu nggak selalu pernah kalian misalnya kalian mau ke tujuan tertentu misalnya ke stasiun ada baru pasti rutenya tuh ada yang lewat Glenmore, ada yang lewat selatan, yang misalnya Ada di bawah putar. jalan di bawah muter. Waktu itu ya, mau ke dia ya, ke kanan Ya. itu terus belok kanan gitu, itu sawah. Nah. Suruh belok kanan. Belok kanan. Itu biasanya bukan gitu, itu nanti kurang berapa meter gitu belok kanan. Enggak, Gitu yang biasa biasanya. loh, yang kita nganterin nanti. Oh iya nih. Itu pas suruh belok kanan, terus Pak belok kanan, padahal itu sawah Pak. Ini sungai. di nasar kelapa tebu. Nah, Iya sampai hidupnya. nah itu salah satunya namanya bias ya. Ada namanya nggak sesuai dengan apa yang kita Mau. mau. Pasti ada pokoknya saya padahal di titik sudah pas ini di titik. Kalau mau di sana padahal saya mau ke stasiun disuruh belok padahal nggak ada jalan. Itu namanya adalah bias atau kasar-kasarnya kayak ya. Nggak sesuai dengan intensi. Terus yang kedua itu ada layanan Ride
sharing. Ride sharing, Ride Grab sharing. atau Gojek. Jadi memudahkan kita. Pesan Kalau dulu zamannya ojek itu kan, misalnya kita pulangnya jam malam-malam, kita jam malam-malam, misalnya jam 9 kan sudah nggak ada. Ya. Kita nyari. Iya. Adanya Grab atau Gojek ini kita bisa langsung akses, ya. Mau kemana itu bisa. Langsung ada namanya tarif harganya. Ada tarif harganya. Nah itu salah satunya adalah nggak perlu kita ke rumah orangnya. Kalau dulu kan janjian, Pak nanti kita mau nanti mau ke kota A misalnya, kan kita perlu namanya janjian. Iya. Kadang orangnya lupa. Aduh iya. Kalau ada seperti Gojek ini, aplikasi Gojek, maka tadi efisiensinya akan meningkat. Ya. Memastikan perjalanan yang efisien, hemat waktu. Plus apa? Harganya sesuai. Kadang kalau Gojek offline itu harganya nggak sesuai. Kadang dekat 20.000, 30.000. Hitungnya bagaimana? Kita nggak tahu. Apa hitung jarak, apa hitung kecepatan, apa hitung yang turunnya baluran, kita nggak tahu kan ya. Kalau dia capek di bentuk Nah, kalau capek, dan mahal. mahal. Ya, angkanya itu nggak. Tapi kalau di Shopee ngitung ini. Nah, itu isinya kita ada AI, efisiensi. Kalau nggak ada AI, jadi seperti tadi itu tarifnya nggak jelas. Karena di Gojek A harganya 20, si Gojek B harganya batu pada jaraknya sama. Nah, itu ya. Oke, yang ketiga itu kendaraan otonom. Kendaraan otonom ini kendaraan autopilot. Tahu? Pesawat. Ada Tesla ya. Ya. Tesla audio. Jadi autopilot itu maksudnya nggak ada pengemudinya. Jadi dikasih instruksi, ya pakai AI, dikontrol di luar. Seperti contohnya drone. Apakah kalian langsung naik drone-nya? Enggak. Pakai rem. Itu salah satu pesawat terbang miniatur portable yang menggunakan sistem autopilot. Mobil remote. Itu salah satunya adalah penerapan AI. Masa remote kalian harus lupa mobilnya ada kan? Pakai itu salah satu contoh kendaraan autopilot. Ada lagi mobil yang canggih itu bisa parkir sendiri. Itu yang Mobil listrik itu. Ya, pokoknya mobil-mobil ada yang sudah canggih itu, jadi kadang tinggal Duduk. keluar atau duduk di dalam otomatis nanti mobil itu bisa jalan sendiri, berparkir sendiri secara otomatis. Itu salah satunya adalah autopilot. Sepedanya Pak Sofi itu otomatis. Enggak. Ya. Lampu start. Jadi intinya kalau nggak ada itu berarti kan secara Manual. Nah itu manfaatnya AI ya, banyak manfaat. Terus yang keempat ada jadwal penerbangan. Nah, jadwal penerbangan ini kalau kita mau pergi ke mana, mau pergi ke luar kota atau luar Jawa atau bahkan provinsi, ya. Jadi kita bisa akses namanya aplikasi, ya, bisa aplikasi pesawat ada banyak ya, atau KAI, kereta api ya. Bisa. Jadi kalian mau jam berapa, kalian nggak perlu ke stasiun. Kalau kereta api yang cepat itu pakai Semua pakai aplikasi. Di aplikasi KAI itu sudah lengkap. Mau kereta cepat, kereta ekonomi, eksekutif bisnis. Nah itu kita nggak perlu ke stasiun. Bayangkan kalau nggak ada AI, kita mau beli tiket stasiun, terus berapa menit di sana. Kalau kita sudah kita mengaplikasikan AI, duduk manis, hemat berapa menit. Pas hujan di sana enggak ada, males. Adanya AI, mereka kan tinggal di rumah duduk sudah terbeli, sudah bisa cek. Nah itu salah satunya. Daripada kita ke stasiun, hujan, pulangnya nah si macet, nah itu fungsinya namanya AI, efisiensi.
efisiensi. Ya. Terus kemudian, nah ini manfaat dan tantangan. Manfaatnya banyak. Ini salah satu ya. Tadi otomatisasi tugas dapat menghemat waktu 3%. Menghemat waktu. Yang kedua, pengalaman pengguna yang lebih relevan dan disesuaikan. Contoh personalisasi ini kalau kalian sejarawan bisa kalian pakai tool apa? Kalau kalian suka menggambar, misalnya menggambar atau buat video, pakai tool apa? Canva ya. Atau kalau edit video bisa juga lewat atau CapCut. Jadi bisa personalisasi, bisa kalian disesuaikan dengan apa yang kalian ingin. Terus yang ketiga, aksesibilitas ya. Membuka peluang baru bagi individu dengan berbagai kebutuhan. Apa AI itu bisa diakses semua, bisa diakses semua orang, individu bisa sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Apa yang saya tadi bilang ya, kalau kalian menghemat videographer misalnya, ya kalian bisa download, bisa menggunakan aplikasi itu. Atau apa lagi? Saya lanjut. Nah, itu lagi. Terus apa lagi? Kalau ada tugas misalnya, tugas sejarawan misalnya, kalian cari materi-materi itu, bisa kalian download aplikasi Ruang Guru, atau bisa pakai tool jadi paling umum ya jadi. Oke, yang selanjutnya tantangan AI. Nah ini ada manfaatnya, pasti ada namanya tantangan. Nah ini ya, adanya AI itu ada pergeseran pekerjaan. Diperkirakan 400 juta pekerjaan beresiko otomatisasi pada tahun 2030. Adanya perkembangan teknologi itu pasti ada namanya pergeseran. Contoh yang paling kita temui, warnet. Tahu warnet? Tahu. Dulu ada warnet kan? Iya. Mana sekarang? Jarang adanya PS. Iya. Kalau dulu warnet. Kalau dulu enggak. Iya. Karena ada teknologi baru di apa ya? Ada namanya aplikasi di smartphone canggih ya. Akhirnya warnet ditutup atau bergeser. Iya. Dulu ojek pakai offline, sekarang sudah online. Akhirnya yang offline ini geser, rasain dengan yang online. Nah itu salah satu ya. Nah ini bisa kalau kita nggak menguasai, apakah kita termasuk dalam itu 400 juta? Ya. Oke, yang kedua ada namanya kekhawatiran privasi data. Kemungkinan nanti privasi data itu bisa bocor. Ya, karena itu menimbulkan isu yang kompleks. Nah itu kekhawatiran. Tantangannya ini kalau namanya pasti ada tantangan. Ada namanya pengumpulan dan penggunaan data. Soalnya kan data-data kalian pasti kalau ada misalnya kalian mau daftar ini, pasti namanya menggunakan data. Data itu bisa di copy, itu bisa dia aplikasi data kalian bisa kok. Nah, itu tantangan. Terus yang ketiga itu ada bias. Nah itu bias itu tadi yang saya jelaskan ya, pertama bias itu ada namanya error intrusi, apa yang kita kasih intrusi nggak sesuai dengan apa yang kita kasih ya. Oke, yang keempat itu ada namanya etika. Nah itu pertimbangan etis sangat penting dalam pengembangan dan implementasi etika. Nah etika ini berkaitan dengan penggunaan AI ya. Jadi kalian harus bisa lihat risiko ya. Makanya adanya AI ini masalah bisa terselesaikan cepat lah. Nah dan ketika ini nanti misal ayam ini ada fenomena ujian ya, pakai ChatGPT itu nggak boleh ya. Kenapa?
Kalau pas ujian pakai AI, bahasa Sinau, nanti pas bahasa Sinau udah mana ya? Nah, enggak boleh. Karena apa? Sama dengan kalian curang atau bohong kalau kalian bohong masuk neraka dosa ya. Nah, itu ya. Jadi itu bisa dibawa kemana? Bisa berbuat dosa, bisa. Juga bisa hal kebaikan juga bisa. Bagaimana kalian memfilternya penggunaannya? Terus lanjut. Nah, kesimpulannya adalah AI bagian hidup kita. Saya bilang tadi bahwa AI terus nggak asing dengan kita ya. Makanya AI ini sahabat ngobrol, sahabat sembarang. Dibanding tadi itu nggak punya namanya perasaan. Yang kedua, adopsi bertanggung jawab. Jadi apa? Adopsi AI ini bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya. Jadi maksimalkan manfaatnya dengan penuh tanggung jawab dan dibuat apa? Buat hal-hal negatif. Buatlah hal-hal yang positif. Manfaatkan AI itu ya, hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Biar nggak menimbulkan namanya kerugian. Oke, yang ketiga itu teruslah belajar dan beradaptasi. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan evolusi yang cepat. Jadi kalian haruslah terus belajar tanpa henti. Biar apa? Dan beradaptasi dengan sahabat AI ya. Oke, yang keempat, bagian dari masa depan. Jadi masa depan AI itu bergantung ya dari kita, apa yang kita pakai. Jadi pengembangan AI ya bergantung kita memakai. Kita yang AI bisa maju maupun bisa bergeser dengan teknologi lain yang kita. Ya. Oke. Nah, habis ya. Nah, dari sini adakah masih belum paham atau begitu? Sudah paham semua ya? Oke. Katanya AI kan dibikin sama manusia ya. Ya, kenapa? Dan katanya gak punya perasaan, tapi kan yang apa? Yang megang. Ya, yang memegang itu kan manusia. Berarti kan manusianya punya perasaan. Kalau semuanya ngelihat kita baca dia. Tapi AI kadang mengerti kita. Iya. Kalau cerita itu ya bisa responnya balik itu enak. Kasih apa sih kasih solusi. Sabar. Gak kayak dan manusia kan kalau disambatin sabar gitu. Akhirnya emang gitu. Kalau di AI itu kan jangan ada perasaannya. Perasaannya kan kalau manusia kan kita sabar, ada namanya psikologis. Kalau AI enggak ada. Sabar gak cukup kita. Cukupnya dia. AI itu memang sepertinya kayak bahasanya kayak Ya, so sweet. lebih so sweet gitu ya. Iya. Memang diciptakan seperti itu. Ya. Lebih mengerti Lebih lah mengerti ya. daripada manusia. Karena itu tadi AI itu banyak data ya. Jadi menyerap data si perilaku ini nanti apa si pengguna. Oh, nah makanya nanti tiap akun ini nanti akan beda responnya. Meskipun sama-sama menggunakan, misalnya kita menggunakan ChatGPT, belum tentu nanti apa yang kalian masukkan di versinya itu ya sama dengan akun-akun ini. Nanti hasilnya pun nggak ada yang sama, ataupun ada yang sama beberapa ya, berbeda. Nah itu si AI itu nanti kenalannya dengan kalian. Nanti misalnya saya seniman gitu ya, ternyata ini seniman gitu ya. Makanya nanti kalian kenalan pakai AI. Nanti kalau kita kenalan dulu, menyesuaikan ya. Maka misalnya kan saya mengetik tentang seni, pasti sama ini kan dikasih instruksi apa, dikasih output yang berbasis seni. Tidak akan mungkin yang lain. Yang dibicarakan pasti tentang seni.
kerjanya seperti ini, ya. Jadi yang pertama itu adalah tujuannya adalah membuat komik cerita daerah dengan bantuan ya. Terus ini ya, tujuannya adalah mengidentifikasi struktur cerita daerah, misalnya awal, konflik, klimaks, dan akhir ya. Terus menyusun storyboard cerita untuk komik cerita daerah menggunakan tool AI ya. Nah, langkah kerjanya bisa kalian baca, ini saya upload di WhatsApp ya. Jadi kalian cari cerita tentang Banyuwangi aja, karena kita berasal dari daerah Banyuwangi. Oke, itu petunjuknya saya kirim lewat WhatsApp. Cari di mana, Pak? AI. Mungkin sebelum ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke AI. Kita eksplorasi dulu. Biarkan. Nah, jadi kalian buka dulu chat GPT-nya. Buka ya. Dulu kita Kita keren dulu. dulu ya. Sabar dulu. Keren waktu dulu. Untuk petunjuk tugasnya sudah ada di sini semua ya. Tinggal kalian ekspor. Mbak lihat di ininya. Sudah. Sudah? Ini digeser aja ke atas. Coba digeser. Oke. Oke. Udah paham itu tugasnya? Nah ini ya, pilihlah salah satu cerita daerah yang kamu contohnya legenda Banyuwangi. Bisa kalian cari di Wikipedia. Nanti kalian biasa ya. Jadi kalian
bisa disesuaikan tempat. Wah, keren, pasti dijawab. Wah, keren. Wah, keren banget jadi kampus ada di sejarah. Ya. Nah, ini tugasnya coba kalian bisa dilihat tugasnya apa sih? Aduh itu Pak Guru nama Eksplorasi cerita Ya, daerah. di NPBT. Nah, langkah kerjanya apa? Kalian mengeksplorasi cerita daerah. Ya. Jadi apa? Pilih salah satu cerita daerah dari wilayah kamu. Contoh, daerah dari banyak di Banyuwangi ya, asal usul Srimanjung. Bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian sukai. Terus kemudian tuliskan ringkasan cerita maksimal 150 kata. Terus kemudian menyusun story kok yang akan detail 6 sampai 8 ya. Kemudian membuat ilustrasi awal dengan di ya. Terus kemudian review dan revisi. Iya. Yang biru Mi, bukan yang kuning. Terus Di enable editing. Ada lihat di grupnya dulu, di grup. gimana nih Pak? Mana belum? Punya Abel gitu. Enggak belum. Enable editing. Oh gitu Pak. Enable editing. Gimana Pak? Jadi gak usah geser-geser. Oh iya itu. Apanya? Ini. Enable editing. Oh thank you. Oke, editing ya. Coba kalian baca tuh tugasnya seperti apa? Enable editing. Enable editing. Enable editing sudah. Ya, Ini sudah. guna template 6 sampai 8 panel. Jadi kalian yang pertama cari ceritanya dulu. Nanti yang langkah selanjutnya nanti akan menyusun. Oke. Jadi kalian buat ceritanya dulu ya. Kalau sudah Pak. Kalau sudah nanti up dipasang. Gimana carinya? Oke, saya kasih contoh seperti ini ya. Oke, buatkan saya. Cerita Promnya gimana? tentang Buatkan cerita tentang legenda Romawi. Nah. Oke. Kalau kalian masih nggak nemu topik, kalian ketik aja, kasih versi. Oh, kok saya bingung ya apa yang topiknya? Nanti bisa aja versinya. Coba ini. Tentang legenda Coba Romawi. saya buatkan saya topik cerita tentang Banyuwangi. Nah, kalau bingung gitu ya. Nah, di situ kan. Nah, di sini kan nanti akan dikasih tahu apa sih topiknya. Ada legenda Tidak macan belambangan. legenda dan Pak, kalau kemarin itu kan harus apa? Ya. Terus yang kedua ada sejarah kolonial ya. Jadi kalian The Sunrise of Java. ya pokoknya kalian cari ya. Nah di sini saya mencari misalnya saya mencari tentang jadi kalian sesuaikan apa yang kalian mau. Buatkan
contoh ya, nanti kalian sesuai dengan apa yang kalian pilih ceritanya ya. Tokoh buatan saya loading. Apa tadi Pak gurunya? Buat apa? Gambar. nah, saya mau tapi legenda Tanjung Sri. pada dengan dahulu mereka sudah membuat cerita ya. Apa? Baru nyari apa? Kalau Ijen dan api biru. Kok pelajaran bilang beli legenda jangan mau. Alas Purwo baru. Pulau merah. Iya. Bukan itu katanya wisata. Itu wisata, ngasih kawan Ijen itu wisata. Oh, Alas Purwo itu baru legenda. Ini kalau bingung ini Itu loh loh tadi di atas loh Pak. ini kan dibuat gambarnya ya Pak. coba buatlah topik cerita tentang Banyuwangi. Ya legenda cerita rakyat ke bawah biar Gimana? Ada ada legenda asal isi Banyuwangi. Legenda Bandung. Saya sudah ini Pak. Gandrung. Mintanya puasa desain. Apa itu? Ini Pak pernah sih ketika saya Nah, kamu di situ cerita apa? Tokoh-tokohnya siapa aja? Kamu tawakalun. Nah, di sini saya ini ada tokoh Sri Tanjung. Sri Tanjung seperti ini. Putri biru. Pak ini punya saya ada. Ya. Nah, di sini kalian bisa modifikasi ya. Bisa modifikasi. Oke. Sama roknya nih.
kalau desain apa namanya, desain gambar itu lama. Kalau nggak usah diganti nggak apa-apa pak. Kalau latar belakangnya nggak usah diganti. Jadi kan itu kan kreativitasnya kan. Udah ini udah gini. Nggak muncul gambar kayaknya satu. Udah cantik ini. Udah cantik ini pak. Pak, punya saya munculnya bukan gambar AI gitu, Pak. Gambar gini, gambarnya dari Google. Ya kira dijeret. Punya saya besar. Di mana cara nanya itu? Sini kan. Iya pak. Foto naruh. Punya saya juga. Gandrung saya. Tangan. Itu gandrung saya. Lihat ini dari Ya toh yang ini sana kamu. Toko kerajaan Kambang Sapa yang Kambangan. Dari siapa misalnya di sini siapa? Bisa ceritanya dulu. Ceritanya mana? Ceritanya. Apa siapa di sini? Tokonya. Tokonya. Kamu nggak bisa loh. Kamu apa nih? Dari Google. Nggak bisa pak. Harus daftar ya? Saya. Ini kamu bikin aja dulu. Buatkan gambar. Satu tokoh. Satu tokoh. Tokoh. Apa nama? Ya, tulis Agung Lilis. Pangeran Agung satu tokoh. Pak punya saya gini. Tuh gitu. Mana? Gitu nggak mau ya. Ya, nanti kalian bisa dimodifikasi. Iya ya. ini saya mau dibuat diadakan penarikan di Nah, tunggu dulu. Ya, ya. Jadi kalian jangan apa ya, jangan menuntut. Jadi kalian modifikasi. Ya biasa. Punya saya nggak bisa, harus daftar dulu ya. Sudah dong? Oke. Emailnya saya dulu Pak. naik kuda pak. Jangan suruh naik kuda pak. Jadi kan ini kan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini kan contoh. Jadi kan yang sebenarnya kan ini ori kan ya. Ori. Nah, Modifikasi. modifikasi. Di sini saya menunjukkan deskripsi atau prompt ya. Ada pegunungan, oke ada pegunungan ya. Terus ada aliran sungai, ada aliran sungai. Terus kemudian Ada burung-burung. ada burung berterbangan. Oke. Kepalanya menggunakan mahkota ikan dan yang masuk kan? Oke, sekarang kita ubah bajunya. Ya. Yang ikut-ikut ya. Anggap aja ChatGPT itu tuh manusia. Jadi kalau mau dimarahin, marahin aja. Ya. Baju. Menggunakan Wih, cantik. Pak nyalinya gimana? hijau. Ini lah baru benar. Apa ini? Hijau. Bon.
Moso itu. Iya, jadi itu cowok ya. Mas dari ini punya saya kan. Masuk hai lagi. Nah, nomor satu nanti jalan. Itu siapa tokohnya? Si Prabu kan? Ada lagi siapa? Suara tuh berarti ya. Nah ini nanti kalian mau kita cerita. Dengan icon banyak banget. Bisa. Jalan. Si Rocky. Tunggu sebentar, jangan sabar ya. Kalau sudah pernah itu sedang Rocky. Bagus saya bacaan logiknya, Pak. Masa jemput kebanyakan tuh merajuk dia. Namanya lihat kerajaan itu siapa? Punya saya. Kerajaan itu siapa? Rakyat kerajaan. Iya. Atau dia Kerajaan apa kerajaan? Pak punya saya gini Kak. Mana? malah Nah ini. Jadi Itu. bore itu wes, aye gak mau itu wes. Tokohnya siapa? Ngambek itu. Punya aku ini loh. Bo. Apa ini? Gak apa-apa. Apa sih itu? Tokoh. Kok bisa kok yang sama? Mana lagi? Lebarnya apa? Bang. Ngosok jemput. Pak punya saya gini Pak. Pangeran itu biasanya identik dengan pegangan. Masih Rocky ini. Pegang senjata. Pedang panah. Aduh, dan lain pangeran gak ada identik dengan pegangan. Kok? Kan itu sujud toh kan diundang itu. Ke ibunya gini. Oke, bisa. pegang tangan. Oke. Sudah? Ini punya saya. Cerita ya Pak. Dan udah sama kayak anu bener-bener. Iya. Ini tahu udah saya Pak. Nah, kalian coba nyari referensi membuat komik itu gimana? Bo, Cerita. sini. Coba. Buatkan. Belum ada komiknya dulu. Nah, ini ya. Warnanya merah jadi hijau. Nah, saya tambahkan kalau dulu kan kalau perempuan Iya pakai. bawa senjata ya. Kita tambahkan senjatanya. Ini kita membuat apa namanya di tokohnya. Ya. Jadi kalau di komik itu kan ada namanya tokoh-tokohnya. Kalau di misalnya kita ini Pangeran Sinatyo lagi bepergian ke hutan, ya kita latar belakangnya ke hutan. Kalau
udah bisa nyanyi. Kenapa ya? Iya, enak. Oh, belum yang belum masuk. Ini kan melok. Sing aku sing masih nang dari kok nang Wadung kan Genteng nang Kali Baru. Oh. Nggak kan bisa udah ya. Saya tuh pakai akun saya. Oh. Ini bukan akunnya saya. Aku bisa silakan ya. Sama kita Pak. Udah ini Pak. Lihat ini kakek apa ya? Jangan. Kakek Pangeran Agung Yulis. Ini Kamu gak masuk kan? Kayak Ibu Kartini. Ya ganti bajunya. Itu ya. Ganti apa majalah ini? Bajunya cepat. Emang kalau Salah itu pakai baju lapangan. Ndak sih simburi. Belanda simburi. Kakek, kamu dulu jadi apa? Jadi orang dulu. Gaya pakai mahkota. Pakai anting. Apa Ibu Kim? Apa? nah, ini ada kerisnya. Ya. Jadi kalian jangan nanti kalian gambar ya. Ini kan nah, ini kan orinya ya. Orinya. Nanti kalian modifikasi ya. Sudah jadi motif jelas ini. Kreativitas dan intusinya. Ya, Gak jadi dimodif apa jelek ini warnanya hitam pasti. ganti. Gak ada. Ngambek kak saya. Dari kakek yang suram langsung ke Air. Oke. Pak, Bagus. Pak itu punya Zara gak bisa Pak. Pak. Sekarang gambarnya sudah bisa. Kalian tinggal nyusun kalimatnya. Rajola dia. Jangan kali. Gede. Ini rakyat kecil, bener, ada burung, ada keadaan. Dimodifikasi. Ini tambahin apa ya? Kalau di duanya ini kan biasanya bukan senjata seperti ini. Keris, nanti keris. Pak Bulu gimana sih kalau kayak Pak Bulu ininya disalin bukan? Ganti. Lihat dulu punyamu dulu. Tak kejam. Naik kuda. Aku Cek raja lo kena seduh. Langsung gel. penebas kepala. Pakai babak nanti kau lagi. Info tadi sebentar. Eksplorasi kita. Oke. Keris. Ini kan saya nyoba menggambar. Buatkan komiknya.
Kak, kok gini nih? Jadi kalau kalian berkata-kata, ya, bukan Buka Shopee. ganti aja ya. Oke, nah, Oh, lihat dong. oke terus. Nah, ini, nah, setelah itu apa? Silakan. Isi setiap panel dengan deskripsi gambar dialog narasi bonus. Aduh, boleh merata kata tangan ini bisa. Gimana? Tas boleh. Pakai kuat ini. Ini lah, file new. New. Blank. Nah, nanti bisa dibuat. Semua ini. Iya, nanti kan ini coba perhatikan di tugasnya. Kan sudah nampak sistem panen dengan deskripsi gambar dialog narasi boleh manual atas apapun. Kalau di kita kayak komik. Contoh komik gimana? Ini. Nah, contoh komik itu ya. Enggak bisa nih. Kayak gini. Iya Pak, kayak gini berarti. Enggak bisa. Oke. Ini. Tambah sekali kamu jadi. Ini cuma. Oh di sana panel 8, di sini panel 4. Belum. Sabar. Jangan kebanyakan. Jahat nak anak rela ilah. Basa-basi hilang basahnya tinggal badan. Pak ini gimana Pak? Emang kalau desain agak lama ya, kan? Iya lama pol. Buatkan saya toko. Nah ini kan seperti ini lah, ya. Ini ya contohnya. Nah kita mau buat ininya dulu, selanjutnya ini dulu, nanti buat Gak bisa loh itu Pak punya Zahra Pak. Ih, Pak punya saya, Pak. Oh ditempel. di portnya gimana? Portnya. Bapak bisa nanti ngedek aku gayanya DWP bot. Ada gede bot. Oh ada ini. Nah ini tadi saya membuat Ya nggak apa-apa. bisa Ntar kalau aku bisa kasih kerudung lo mana kon? buat anunya dulu seperti ini kan ini. Buat ini. Cek lamanya. Tunggu sebentar, jangan
anak kok mikir udah selesai. Ini aku kok belum keluar kok. Ayo. Gak bisa sabar. Sabarnya setipis-tipis. Gak mau. Nah, nanti kasih tahu namanya apa. Walaupun gak dikasih apa-apa gak apa-apa. Pokoknya saya lihat Gini Pak, Pak lihat Pak. Iya, apa sih? Baju gandrung aku. mana? Enggak ada loh. Oh ini loh, tadi aja yang foto. Bang, Saya berarti Bang. Masa dari tadi yang Nah, foto. oke. Karena seperti ini, tunggu dulu. Berarti kalian bingung. Bisa selesai nggak? Hari apa? Iya, Kalau pas barisan bareng, gambar. tengok ya ini silakan di sini. Nah, gitu. Tunggu ininya dulu. Nah, seperti itu. Pak ini punya saya, tapi masih saya modifikasi. Ya. Siapa masih membuat ya? Jadi kalian masukkan apa yang diinstruksi di LKPD-nya itu sesuai konfigurasi. Punya saya gini. Kesabaran sedikit sih semua Ininya masih hitam. Ya kan bisa lihat. Iya, dan warna merah. Tadi kan saya ngajarin cara buat ini template-nya. Kan bisa dimodifikasi apa tuh kayak Buddha, kayak apa? Nah itu tergantung kreativitas. Masih? Nah? Apa? Sudah? Tunggu. ini kamu udah kau pakai salsa Oke ya. Nanti hasilnya di video nanti. Habis gambar ngomong apa sama ada di uangnya mana sih yang mana? ada yang ada Oh iya, saya identifikasi struktur itu Pak. Dan saya coba langsung keluar. Gimana ya? Terus nih gambar. Yo wes, dan apa sih nanti bukan mati. Jadi kalau mau ngasih instruksi ya tunggu loadingnya itu ya, loadingnya ya. Jangan langsung dikasih instruksi lagi, nanti bingung AI-nya ya. Terus ini gimana kalau udah kayak muncul? Berarti sesudah kamera ini di situ bawahnya. Nanti kalian itu nanti Guna- hasilnya itu Gunakan air perubahan kedua sampai Lihat video pelajaran sampai nanti outputnya nanti dia nanti buat karya. Karyanya misalnya siapa? Abel nanti dibukukan. Seperti kalian kayak itu kan baca komik. Ya, kayak nanti bisa di mana ini bahasa dia? Kalau udah ini, terus kayak boleh manual dikatakan orang digital itu dimasukin di depannya tadi. kita di mana tadi? Bikin-bikinnya. Mana ini? Kata-kata. Ini kan salah satunya sudah beda. Iya. Ini kan sudah cukup gampang. Terus apa nantinya? Masih Nah, tunggu dulu. mana sini ini Pak udah Pak. Udah, ya? Ini. Enggak apa. Ini. Bel, habis storyboard itu apa? Gunakan template sampai gambar pada. iya semua ditulis secara bisa-bisa 1, 2, 3 ini. Gunakan isi setiap panel, boleh manual dan saya boleh manual sendiri Lagi review mana yang saya salah, apakah sesuai dengan gambarnya? Nah, ini apakah sesuai ininya ya dengan bisa
ilustrasi gambarnya apa sesuai ceritanya di atas. Nah, kita mau review nanti. Ya. Udah. Itu gimana ngecatnya? Revisi mana yang enggak sesuai? Mana ini? Nah, kan ada di sana asli kan? Nah, itu nanti direvisi. Gimana? Ya nanti kalian kasih instruksi. Ya, berarti apa? Nenek ini apa ini? Nenek apa ini sini? Cowok. Ganti cowok. Gimana bilangnya? Apa ya? Tokoh nenek diganti dengan cowok. Dah kan nggak bisa udah. Rajuk dah aku sama ini. Apa? Apa ada? Apa? Apa? Tuh, orang sedih juga kok orang ini. Sampai hari ini dah. Apa Jo? Oh, ya itu komik. Nah nanti selanjutnya kita review ya dengan misalnya kalian bisa tukar-tukar dengan kelompok lain, kelompok lain dengan Lanjutnya saya udah kayak gini, udah kayak punya data lagi. Udah ya ini aja ya. oke ya. Berarti ini dia udah kita memang udah ini Pak.
Sekitar dulu. Sekitar dulu. Udah kayaknya dulu. Buat ilustrasi. Kalau kita langsung Mareji ya sudah dibuat itu kok cara kita langsung kita gambar panen. Ya, buatkan menjadi gambar panen. Coba tadi gadis salah semua. Baca Pak. Sampun. Gak bisa Pak. Oh ini Pak, saya udah Pak. Jadi kalau kita Sama dulu lagi. kita asik. Pakaiannya di mana? Di rumahnya aku. Ada enak ya? 1, 2 sudah. Di sana ada mandi, pakaian bagus. Selesai tes, pakai baju sebagai Yang sudah jadi mana? Dan ini gambarnya sudah, jadi yang mau menentukan itu Sudah semuanya Pak. ilustrasi gambar. Ya wes. Nah, coba nanti di mungkin antar temannya bisa dikoreksi kurangnya apa. Jadi kalian tukar pikiran saya. Oh ini salah ini. Ini sebenarnya revisi namanya ya. Dari koreksi jaket juga kok. Nanti mana yang nggak sesuai kalian boleh. Mana gambar main belum muncul kok. Juga kalian sekarang artinya revisi ya. Jangan buat Ini ya. kayak tadi, nggak bisa jadi. Nah ini ya. Itu kan hasil dari Gambar kelompok lain main mendapatkan kau, tidak beda suka ya. Terus bagi sesuai salah. Mungkin salahnya namanya kalian apa? Ayo punya aku. Review, saling review ya. Bisa di kafe. Setelah itu nanti kita referensi. Bisa tukar. Sudah saya sudah tukar sama Regita sama Zahra. Jadi kalau ngomong nanti di mungkin Abel sama siapa? Sama Apa Pak? Gadis. bisa tukar revisinya. Review deh, debut tadi. Di review. Oh, Ya, Du, punyamu, Du. Maksudnya ini sudah bagus. Nah, misalnya apa? Bagus. Sesuai. Tuh gak panjang yang lagi diversikan. kerisnya. Tahu. Mungkin rindu dengan siapa gitu mau tukar dengan itu siapa? Ya tukar. Mana punyamu? Ini padahal aku kerisnya kayak gini udah tak ganti. Bagus. Tapi di bawah enggak ya? Enggak ya? Bagus banget ya warnanya abstrak. Saya di review. Ya. Punya aku nih lo. Kalau buat sampai buat 5. Tapi di sini pedangnya begini, kamu kenapa? Lama ya. Ana jadi tukar. Jadi, Hasil ada aku dong. tukerannya di sana. Harmoni 9.
kita mungkin Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Saya gimana? Ada apa-apa nih? Saya gimana? Nanti refleksi. Pak, ini sudah enggak? Nah, refleksi, kita refleksi. Sudah biasa. Bertiga. Video. Gimana? Saya kesana gitu, Pak. Ini sudah di Saya ini benar minggu ini jadi. Iya. Pak yang udah di lock out. jangan dulu. Jangan dulu. Gak sabar. Tidak ada mau wafat. Kita juga lapar. Tadi gak ada makan. Apa gitu? Jadi banyak. Jadi ini apa namanya? Nanti kamu di sini kayak oh ini. Jadi kalau di situ Oh gitu, Ben. Bisa tukeran sempat. Jangan nah, di apa namanya? Revisi itu mana yang salah atau ada kekurangan atau mungkin sudah bagus gitu kan? Nah, ini Abstrak ya? Aku lagi udah sampai panen. Oh, kamu gak kok kamu gak kasih lagi. Tadi mana? Aku kasih cuma belakangnya aja kasih. Ya aku ya pengen kayak gitu. Ya gak bisa. Ada dikasih cerita lagi. Ini gimana? Dikasih cerita, dikasih instruktur. Ini bagus banget. Tuliskan kasih berita. Ini tuh kurang. Ini sudah kan ini saya. Udah semua ya? Oke. Nih, tunggu dulu masih ada yang revisi. Sabar. Udah hari ini. Oke, sudah ya? sudah. Nah, sekarang ada yang apa namanya guys? Yang bicara refleksi. Selama kita praktek apa yang kalian peroleh atau keluh kesahnya? Seru banget. Terus Pengalaman. pengalaman, oke, seru banget apa lagi? Asik. Asik. Dari yang nggak tahu jadi tahu, kalau bisa gini bisa gini bisa gini. Dari yang sabar menjadi emosi. Misalkan jadi Ya, emosinya karena nunggu fotonya itu. oke, terus oke, ada lagi? Refleksinya hari ini Seru sambil lihat gambar-gambar. enak kan? Iya. Enak kan? Oke. Jadi kita minggu depan ini ya. Nanti cari cerita rakyat ya dengan untuk dibawa ke pertemuan selanjutnya. Kita akan mereview cerita rakyatnya ya. Terus kemudian praktek lagi ini ya. Terus ini ada visualnya suara. Nah ini kita cuma mengolah gambarannya saja. Nanti kita mengolah gambarnya. Oke? Ya. Mungkin ada ada kata-kata? Enggak. Ada. Oke. Kata-katanya doe. Oke, kalau sudah bisa disimpan untuk ya. Kita Disimpan di mana? disimpan. Di download. Dari mama aku. Di download. Nanti kalau hilang Sudah Kalau tidak di download aja. Pak, boleh lihat? Bisa. Cek bisa. Maksudnya fotonya di download. Yang panel itu aja. Panel aja. Iya. Gambar. Belum ya. Iya, gambar. Gambar akhir, hasil akhir. Oke. Oh iya. Oh ya. Oke, sebelum diakhiri kita berdoa dulu, ya.
Adik-adik semoga kalian menjadi orang sukses. Amin. Terus jaga kesehatan. Akan. Dimudahkan segala urusannya. Oke, jangan lupa minggu depan apa? Praktek itu ya. Bisa dari rakyat di lingkungan di bawah pertemanan. Ya. Ya, jangan lupa sudah saya upload di WhatsApp-nya ya. Oke. Saya akhiri. Kalau sudah dimatikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, aja. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. Oke. Bapak saya kita ada. Saya semuanya sayang kalian semua ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya.